warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya Vidya Rizky pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai mendirikan Provinsi Riau Part 2. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret tahun 1953, dua peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Yang pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau pada tanggal 16 Maret 1953. Yang kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang pada saat itu dilaksanakan di Riau, tepatnya di Rengat pada bulan Maret 1953. Namun untuk Kongres Rakyat Kepulauan Riau ini kemudian akhirnya menemui jalan buntu sehingga Kongres Rakyat Kepulauan Riau yang direncanakan tersebut tenggelam begitu saja. Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau pada tanggal 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Selain mendesak pemerintahan pusat untuk membentuk Provinsi Riau, Kongres ini pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR yang berkedudukan di Pekanbaru. Gerakan Pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan yang sangat positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah. Malahan pada tanggal 22 Oktober pada tahun 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi di bawah pimpinan Hasan Basri JS sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Di parlemen masing-masing kabupaten, perjuangan membentuk Provinsi Riau ini tak kalah maraknya diperbincangkan. Hal ini terlihat dalam sidang pleno DPRS Bengkalis pada tanggal 25 Februari tahun 1955 yang menyatakan perlunya keresidenan Riau ini menjadi sebuah provinsi yang tersendiri. Lalu semua anggota DPRS Kabupaten Sekresidenan Riau, yakni Kepulauan Riau, Kampar, dan Indragiri, bersama-sama menyuarakan hal tersebut dalam konferensi DPRS Sekresidenan Riau di Bengkalis pada tanggal 17 Agustus 1955. Hingga pada akhirnya konferensi ini berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau atau P3R yang diketuai oleh Haji Abdul Hamid Yahya, sedangkan wakilnya adalah Haji Muhammad Amin. Konferensi ini pun mengirim utusan untuk menemui Menteri Dalam Negeri Suwanarjo. Dan kemudian pada tanggal 1 September 1955 mereka kemudian datang ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh Riau. Selama melaksanakan kongres yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau yang diperakasai oleh Panitia Kongres Rakyat Riau dilaksanakan pada
dilaksanakan di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari tahun 1956. Diikuti berbagai kalangan dari seluruh kabupaten dari Keresidenan Riau dengan satu-satunya keputusan yakni menuntut berdirinya Provinsi Riau. Kongres ini pun dipimpin oleh Abdul Hamid Yahya sebagai ketuanya. Usaha Riau untuk menjadi sebuah provinsi ini diganjal habis-habisan oleh pemerintahan Sumatera Tengah yang memang tidak mau daerah kaya itu berpisah dengan keresidenan mereka. Oleh karena itu, berbagai hambatan P3R akhirnya mempersilahkan Badan Penghubung di Jakarta yang dikomandoi oleh Wan Galib untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memperlancar jalan bagi berdirinya Provinsi Riau. Di sisi lain, perjuangan di Parlemen Pusat diperkuat seperti melalui tangan satu-satunya putra Riau di lembaga tinggi negara itu, yakni Makrifat Marjani. Tekanan dari dalam pun semakin kuat terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka pada tanggal 21 hingga 24 November pada tahun 1956 di Padang. Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk Riau, sedangkan pemerintahan yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik. Kesannya di antara kedua belah pihak ini memang bermain mata. Apalagi mereka tahu bahwasanya Riau ini memiliki kekayaan alam yang paling besar. Dalam kerancuan pemerintahan itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Bali. Isinya yakni menjadikan Keresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah, dan Tanjung Pinang pada waktu itu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintahan pusat belum menunjuk gubernur. Sekali lagi, kerancuan terjadi ketika PRRI mengangkat Syamsi Nurdin sebagai gubernur militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta. Kemudian pemerintah pun akhirnya menunjuk Mr. S.M. Amin sebagai gubernur Riau yang dilantik pada tanggal 5 Maret tahun 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini pertama kali meliputi 4 kabupaten, yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis. Dengan wilayah yang luas hingga ke Laut Cina Selatan, memiliki sekitar 3.000 pulau, dan pada akhirnya ibu kota Provinsi Riau ini pun dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960. Itulah tadi pembahasan mengenai perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Semoga dengan adanya video ini untuk dapat lebih dipahami. Sampai bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.